Waspadalah, jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Kalimat ini mengingatkan saya pada pengalaman saya ketika ada tugas di Bali bersama seorang kawan imam. Kami mau pulang dari Bali ke Jakarta, sudah masuk ke tempat menunggu, tapi karena masih 2 jam kami ngopi-ngopi. Saking asiknya ngomong tentang sekolahan, tentang guru, rasanya semua itu, tidak mendengar pengumuman bahwa harus masuk pesawat. 3 kali, 4 kali saya bilang, kamu tak asik ngobrol gitu. Tiba-tiba, kayaknya kita harus masuk pesawat ini. Setelah kita berlari-lari, ternyata sudah telat ya. Akhirnya teman saya itu juga masih punya uang, beli tiket pesawat lagi. Mungkin teman saya itu kaya ya. Dia beli tiket untuk kami berdua. Akhirnya hari itu juga kami tetap bisa pulang ke sana. Ini persis seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama, waspadalah, jangan sampai tertinggal, ketinggalan. Seringkali pengumuman yang dari orang atau dari bandar, dari apapun untuk mengingatkan kita seringkali kita itu kurang waspada, kita sering abai, kita sering menunda-nunda untuk segera melaksanakan. Ini loh sikap manusia yang suka menunda-nunda ini menjadi hambatan besar untuk segera tanggap terhadap peringatan sabda Tuhan. Kita harus belajar pada satu Antonius Abbas yang hanya membaca satu ayat langsung ada sebuah gerakan luar biasa dalam hatinya untuk mengikuti dan menghidupi ayat itu, menjual semua warisan dari kekayaan orang tua. Siap sedia segera menanggapi, merespon itulah yang perlu kita mohon rahmat dan tidak menunda-nunda. Yang kedua, dalam bacaan Injil, Yesus melihat iman mereka. Yang menarik di sini, Yesus mengatakan pada si lumpuh, bukan turun, angkatilah berjalan, tidak, tapi malah aku dosamu sudah diampuni. Bikin bingung sebenarnya. Diturunkan dari pilar, dari atap, moyong gitu ya. Malah disembuhkan langsung dengan kata-kata, malah dosanya diampuni. Maksudnya apa? Memang ada banyak perdebatan tentang ayat ini, tapi saya lebih fokus. Yesus tidak langsung menyembuhkan si lumpuh ini supaya bangun, mengangkat pilar dan berjalan, tetapi Yesus menyembuhkan spiritual dari si orang lumpuh ini. Lebih dosamu diampuni. Kata-kata Yesus itu tersirat bahwa si orang ini pasti punya dosa di masa lalu yang dia sendiri tidak bisa mengampuni dirinya sendiri, dan dia pasti beranggapan Allah menghukum dia. Maka keluarlah statement atau sabda Yesus. Dan situasi si lumpuh yang merasa bersalah dan menganggap Tuhan menghukum dia, sakit lumpuhnya karena hukuman Allah atas dia diubah oleh Yesus. Bukan itu. Allah adalah pengampun. Allah mengampuni dosa. Ketika Bapak Ibu mengaku dosa lalu imam dipilih itu kan memberikan solusi, rasanya kan lega luar biasa. Dan kira-kira begitu, si lumpuh merasa diangkat beban batinnya sehingga dia merasa merdeka, merasa lega. Baru setelah itu Yesus mengatakan, bangunlah, angkatlah pilarmu dan pulanglah, berjalanlah pulanglah ke rumahmu. Ada 2 tahap penyembuhan yang dialami seluruh, penyembuhan spiritual, penyembuhan batin, dan penyembuhan fisik. Maka ketika orang sakit di rumah sakit didoakan, itu adalah sarana penyembuhan spiritual mereka. Diberi keyakinan bahwa Allah menemani mereka, Allah menyembuhkan mereka, Allah setia, Allah mendengar doa-doa mereka.
Itu yang memberikan keyakinan positif sehingga ada harapan bahwa Allah akan bertindak untuk sesuatu. Maka marilah kita mohon membuka hati kepada Allah. Sabda Tuhan jangan menunda. Sabda Tuhan bisa bicara dari berbagai macam, dari orang sekitar kita, dari bacaan, dari renungan. Mohon rahmat kepekaan agar bisa menangkap pesan Tuhan, dan mohon rahmat agar bisa segera menangkap pesan Tuhan itu, agar kita dipulihkan batin kita, spiritual kita, bahkan fisik kita. Amin. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam